Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, spoiler detail dari rilis nih. So, without any long again, monggo enjoy spoiler time-nya, oke? Let's go! Judul chapter 1037 seperti yang spoiler singkat bawain, Suron Hake. Lanjut di bagian cover judul, nantinya bakal diisi oleh volume 2 dari perjalanan Germa Double Six, di mana judul dari covernya adalah Judge Psych, atau yang artinya desahan dari Judge. Yang mana di cover ini kita bakalan dikasih lihat Judge yang lagi ngelihat cakrawala yang berada di dinding kastil miliknya. Sementara itu gak jauh dari Judge, ada Ichiji dan Reiju yang lagi duduk santai di atas dinding bersama ayahnya. Next kita masuk ke menu utamanya, di mana chapter ini dimulai dengan memperlihatkan kondisi ibu kota bunga. Di sana ya, kita masih bisa melihat kalau orang-orang di ibu kota bunga lagi menikmati festival api dengan sangat meriah. Meskipun sebentar lagi perayaan dari festival api akan berakhir, makanya beberapa anak-anak ataupun orang dewasa udah mulai menulis harapan mereka di atas lentera kertas yang nantinya bisa melayang. Hal itu mereka lakukan dengan kepercayaan kalau harapan mereka akan terkirim ke leluhur mereka dan leluhur mereka akan mengabulkan keinginan itu. Next, momen pun pindah ke atas atap kastil Onigashima. Di momen ini kita melihat kalau pertarungan antara Luffy dengan Kaido terhenti sejenak. Hal ini ternyata ya dikarenakan Luffy terkejut melihat Kaido yang kembali ke bentuk manusianya dan malah langsung minum sake dengan sangat tenang. Melihat hal itu Luffy teriak marah-marah ke Kaido. Luffy bingung kenapa Kaido malah minum, tapi Kaido bilang kalau aku minum karena aku bersenang-senang. Kaido pun lalu menawarkan apakah Luffy juga ingin minum atau tidak. Kaido lanjut menjelaskan kalau hari ini sebenarnya ada festival api di ibu kota bunga. Makanya kita semua mengadakan perjamuan besar di Onigashima. Namun kau telah menghancurkan pesta itu. Di momen ini saat setelah Kaido berbicara, kita bisa ngelihat kalau Kaido mulai menangis dan tertawa secara bergantian. Jadinya Luffy langsung bisa sadar kalau Kaido sedang dalam kondisi mabuk. Well, gak mau ambil pusing, Luffy langsung melepas jubah miliknya dan berlari ke arah Kaido. Lalu seakan ingin memastikan, Luffy bertanya, jika kau kalah kau tidak akan menggunakan mabuk sebagai alasan kan? Kaido yang mendengar pertanyaan dari Luffy malah terus tertawa dan bersandar ke arah Kanabe miliknya hingga akhirnya dia jatuh. Namun hal itu gak ngebuat Kaido untuk diam gak ngebalas pertanyaan dari Luffy. Soalnya di momen selanjutnya Kaido bilang kalau mabuk gak ngebuat dirinya menjadi lebih lemah. Di momen itu juga Kaido bilang kalau dia sekarang mengakui kekuatan dari Luffy. Tapi di sisi lain Luffy yang ngedengar ocehan dari Kaido langsung meniup tangan kanannya seakan ingin mempersiapkan suatu serangan. Sementara Kaido terus berbicara dan bilang kalau dia udah lama gak bertarung satu lawan satu dengan serius seperti ini. Nah, setelah selesai ngomong hal itu, serangan dari Luffy datang ke arah Kaido. Tapi Kaido ternyata masih bisa menghindar dengan melompat mundur dengan teknik baru miliknya. Anyway, nama teknik dari Kaido itu Suron Hake atau Sake Dragon Bagua. Setelah bisa menghindari serangan dari Luffy, Kaido pun kembali ke bentuk hibridnya. Dia lalu menggunakan gaya bertarung yang baru. Makanya beberapa teknik baru kayak Warai Jogo ataupun Ragnaragu, semua serangan yang dilakukan oleh Kaido itu menggunakan Kanabe miliknya. Cuma teknik ini kayaknya hanya bisa Kaido lakukan saat berada di mode mabuknya. Menariknya, meski dalam kondisi mabuk, tapi serangan dari Kaido itu sangatlah kuat, makanya orang-orang di lantai pertunjukan aja sampai bisa merasakan hal itu. Soalnya mereka ngelihat beberapa batu mulai kembali runtuh dari atas atap, sementara Luffy yang terkena serangan dari Kaido tampaknya sedikit terluka. Di sisi lain, Kaido sendiri malah berubah ke bentuk naganya dan sekarang dia lagi ada di tanah, terbang ke sana ke sini karena kondisi mabuk. Ya, mungkin momen ini mirip sama momen pertemuan pertama Luffy sama Kaido, di mana di momen itu juga kondisi Kaido lagi dalam pengaruh sake, tapi di kondisi yang sekarang Kaido sambil teriak-teriak, dia bilang kalau hal ini menyenangkan. Cuma baik kastil dan pulaunya udah setengah hancur. Aku emang gak berguna karena gak bisa melindungi satu kastil pun. Di momen itu pula kita dijelasin kalau Kaido masuk ke mode mabuk sedih atau Ochikomi Jogo, di mana Kaido sedang dalam kondisi hancur dan sedih. Makanya dia ngoceh kemana-mana dan nyalain dirinya terus. Pokoknya di momen selanjutnya juga Kaido masih ngelanjutin dengan bilang, aku tinggal membangun kembali kastil dan pulau ini, meski itu akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Wah, di momen lain kita bisa ngelihat kalau Luffy lagi mencoba bangkit, lalu dia berlari ke arah Kaido lagi. Luffy bilang kalau dia harus sedikit berhati-hati. Luffy sadar kalau meski Kaido ngomong gak jelas, tapi gerakan dari Kaido ini sangat berbahaya. Misalnya aja waktu Luffy lagi mencoba lari ke arah Kaido, belum sampai ke posisi Kaido aja, Luffy udah diserang duluan pakai jurus Tatsumaki Kaifu miliknya. Untungnya aja Luffy masih bisa menahan serangan itu, tapi anehnya setelah ngelakuin serangan tersebut, Kaido kembali ke bentuk hibridnya dan mulai menangis tak terkendali. Dan di sana kita kembali dijelasin kalau Kaido sekarang lagi berada dalam mode mabuk menangis. Buat yang bingung, simpelnya mode mabuk Kaido ini mirip sama kondisi Big Mom yang punya beberapa mode juga. Kayak waktu ibu, mode keibuan ibu Big Mom yang tiba-tiba muncul, tapi mode Kaido ini muncul gara-gara dia lagi mabuk doang.
Di momen selanjutnya Kaido kembali meracau dengan bilang, "Jauhi aku dasar bocah bodoh, orang yang penuh tekad sepertimu harus menerima ini." Dan Kaido pun tiba-tiba meneriakkan serangan Raime miliknya. Sayangnya Luffy keburu sadar kalau Kaido bakalan nyerang, makanya sebelum Kaido melancarkan serangannya, Luffy udah menjauh terlebih dahulu. Dan di momen selanjutnya Luffy terlihat menyerang balik Kaido dengan menendang dagu dari Kaido dengan kaki kirinya. Serangan itu pastinya dilapisi oleh haki raja guys, makanya petir hitam kelihatan mengelilingi serangan Luffy. Tapi Kaido yang menerima serangan dari Luffy, hebatnya malah bisa membalas dengan menangkap kaki kanan Luffy dengan ekornya. Lalu Kaido yang masih menangis, dia menabrakkan Luffy ke arah dirinya. Namun meski kepala Kaido dan Luffy gak saling bersentuhan, tapi dampak yang ditimbulin dari bentrokan itu sangat amat besar. Makanya serangan itu juga dikelilingin oleh cahaya hitam di sekitarnya. Sayang, di bentrokan kali ini Kaido menang dari Luffy, makanya Luffy terlihat terbang sangat jauh. Di momen itu Luffy tahu kalau haki milik Kaido masih lebih kuat dari miliknya. Menariknya, setelah momen tabrakan itu, tampaknya mode mabuk dari Kaido udah berakhir. Makanya di momen selanjutnya Kaido kelihatan kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Tapi gara-gara hal itu, Kaido tiba-tiba marah dan menjadi sangat agresif. Kaido langsung menyerang Luffy dengan bolo breed miliknya. Lalu kembali di momen itu juga kita dijelasin kalau Kaido ternyata lagi dalam mode mabuk kemarahan atau Okurijogu. Cuma emang namanya orang mabuk, meski masih gak sadar, Kaido juga malah teriak kalau dia udah mulai sadar. Sementara Luffy yang berhasil menghindari serangan bolo breed dari Kaido sekarang terlihat menyerang Kaido dengan Gomu Gomu no Rock Gatling. Tapi sebelum serangan Luffy sampai ke arah Kaido guys, Kaido ternyata lagi memutar kanabu miliknya dan akhirnya bentrokan kembali terjadi. Luffy dengan Gomu Gomu no Rock Gatling, sementara Kaido dengan Gundari Ryu Saigen, yaitu serangan dengan mengayunkan kanabu miliknya. Dan hal itu ngebuat Kaido hampir bisa menangkis semua pukulan dari Luffy. Cuma emang beberapa serangan, baik serangan Luffy atau Kaido, tetap berhasil mengenai satu sama lain. Meski keduanya udah berusaha sekuat tenaga untuk menyerang, tapi di momen selanjutnya ya, Luffy mulai memperlambat serangannya. Dia menghentikan kanabu milik Kaido pakai tangan kirinya. Luffy lalu memanjangkan kakinya dan menendang perut Kaido dengan sangat kuat. Alhasil di momen itu kita bisa ngelihat kalau mata dari Kaido terlihat kosong, lalu darah juga keluar dari mulut Kaido. Sementara tatapan Luffy terlihat sangat serius dan marah. Sayangnya momen harus pindah ke tanah suci Marijoa. Di sana kita dikasih lihat kalau para Gorosei lagi berkumpul di Kastil Pangea dan mereka pun sedang berbincang satu sama lainnya. Salah satu Gorosei memulai pembicaraan dengan bilang kalau referee tahun ini pasti dikutuk. Namun Gorosei lainnya ngejawab kalau kita bicarakan hal itu nantinya. Lebih baik sekarang kita fokus ke Wano Kuni terlebih dahulu. Siapa yang menyangka kalau pertempuran di sana bisa berjalan sejauh ini. Sementara Gorosei lainnya kembali terlihat berbicara dengan bilang kalau udah waktunya untuk melakukan sesuatu. Nico Robin seharusnya udah ditangkap sekarang. Lalu dengan pertarungan Kaido dan Big Mom di Wano, gak aneh kalau ada yang mati di pertempuran itu. Dan orang yang mati itu harus kita hapuskan. Lalu momen pun pindah lagi ke laut dekat Wano Kuni. Di sana armada pemerintahan dunia masih berada di lautan. Salah satu agen pemerintahan dunia melaporkan situasi mereka melalui Denden Mushi. Sang agen pemerintah bilang kalau semua kapal masih menunggu perintah. Lalu agen pemerintahan dunia ini terkejut karena seperti melihat sesuatu yang aneh. Makanya dia mencoba mengecek menggunakan teropong dari salah satu kapal. Dan sang agen pemerintahan dunia pun sadar kalau sebuah bayangan raksasa terlihat mendekat. Dan dari Denden Mushi kita bisa mendengar seseorang menjawab apa yang dia maksud dengan mendekat. Dan sang agen menjawab kalau dia juga gak tahu, mungkin sebuah pulau. Next moment kembali pindah ke Kastil Pangea. Di sana salah satu Gorosei dengan tanda lahir di dahinya bilang, tidak, itu gak mungkin. Bahkan bagi kami buah iblis itu telah menjadi legenda. Selama berabad-abad buah itu bahkan gak pernah terbangun. Di sisi lain, Gorosei berambut pirang dan berjanggut pendek ngejawab, lalu kenapa pemerintahan dunia berusaha keras untuk memberi nama lain buah iblis itu? Wah, di akhir chapter kita dikasih lihat bayangan yang dilihat sama sang agen pemerintahan dunia, dan bayangan raksasa itu adalah Zuniza atau gajah raksasa yang membawa pulau Zou di punggungnya. Zuniza terlihat berada tepat di belakang armada pemerintahan dunia yang lagi di laut dekat Wano Kuni. Sementara percakapan terakhir terlihat salah satu Gorosei menjawab pertanyaan dari Gorosei yang memiliki rambut pirang dan berjanggut. Dia bilang alasannya adalah mereka ingin menghapus nama asli buah iblis itu dari sejarah. Terakhir ada sedikit catatan tambahan dari Redon yang bilang sebelum komen apa-apa sebaiknya kita tunggu manganya rilis. Ya itu diarahkan ke kita dan Mr. K sendiri. Karena pertarungan antara Luffy dan Kaido secara visual sangat luar biasa. Chapter kali ini emang harus didukung oleh gambar. Selain itu mengenai buah iblis yang dibicarakan oleh Gorosei emang masih belum
belum dijelasin itu merujuk ke buah iblis yang mana. Tapi pendapat dari Redon sendiri, dia berpikir kalau buah iblis yang diomongin sama para Gorose kayaknya buah iblis dari salah satu pengguna di Wano sekarang. Cuma gak tahu itu udah diperlihatin atau belum. Dan kalau kita lihat dari percakapan para Gorose, kayaknya para Gorose aja gak terlalu tahu sama apa yang dilakukan oleh pemerintahan dunia di masa lalu, khususnya tentang nama buah iblis yang disembunyikan ini. Ya gitu aja buat spoiler chapter 1037. Untungnya minggu depan libur, artinya kita harus nunggu lagi 2 minggu. So see you again next time. Adios de caramelo, stay safe everyone, salam.